Baik, selamat siang, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih. Materi kita pada kesempatan ini adalah bagian dari materi tentang sakramen-sakramen inisiasi. Dan kali ini kita lihat sakramen inisiasi yang ketiga adalah sakramen Krisma, atau kadang disebut juga dengan sakramen penguatan. Kita lihat dalam catatan sejarah gereja, atau kita sebut dengan tradisi gereja. Pada awalnya, sakramen Krisma atau sakramen penguatan ini diterima bersamaan dengan sakramen baptis pada perayaan malam Paskah. Jadi sakramen Krisma diterima dengan sakramen baptis sekaligus sakramen komuni Ekaristi pada malam Paskah, sehingga orang menerima sakramen inisiasi itu bersamaan. Baptis, Krisma, lalu kemudian Ekaristi. Namun karena keterbatasan uskup dan adanya baptisan anak-anak, maka akhirnya dilaksanakan secara terpisah seperti sekarang ini. Kalau sakramen baptis dipusatkan pada baptisan dengan air, maka sakramen Krisma atau penguatan itu dipusatkan pada pengurapan dengan Roh Kudus. Maka kita menerima karunia Roh Kudus dalam sakramen pembaptisan, dalam sakramen Krisma itu. Nah, sekarang kita lihat catatan-catatan kitab suci. Dalam Perjanjian Lama, para nabi telah memaklumkan bahwa atas dasar perutusan keselamatannya, Roh Tuhan, Roh Allah akan tinggal di atas Mesias yang dinantikan. Dan itu dikatakan dalam kitab Yesaya bab 61 ayat 1. Maaf, ada salah pengertian di situ, tapi kitab Yesaya. Di situ Roh Kudus akan turun atas Yesus ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Jadi peristiwa Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, kemudian Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati, itu sudah diramalkan oleh Nabi Yesaya di Perjanjian Lama. Dan itu sungguh-sungguh terjadi pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan itu. Roh Kudus telah bekerja di dalam Yesus sejak dalam kandungannya, dalam proses pengandungan. Maka seluruh perutusan dan hidup Yesus itu sempurna bersatu dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang tak terbatas. Maka karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, Yesus juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kepenuhan roh ini tidak hanya diberikan kepada Mesias, tetapi kepada seluruh umat atau gereja. Maka Kristus berulang kali menjanjikan curahan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Coba adik-adik buka Injil Lukas bab 12 ayat 12. Injil Yohanes bab 3 dan seterusnya, atau Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Yesus selalu berjanji bahwa kita akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan janji Yesus itu terpenuhi untuk pertama kalinya pada hari Paskah, dan lebih nyata lagi pada hari Pentakosta ketika para rasul berkumpul bersama, lalu kemudian Roh Kudus turun atas para rasul yang kita rayakan dalam peristiwa Pentakosta itu. Sejak peristiwa Pentakosta, para rasul mewartakan kepada mereka yang baru dibaptis bahwa sesuai dengan kehendak Kristus oleh peletakan tangan para rasul,
karunia Roh Kudus dicurahkan demi penyempurnaan rahmat pembaptisan. Nah, jadi sini itu hal yang paling penting dikatakan gini. Sejak Pentakosta itu, para rasul mewartakan kepada mereka yang dibaptis, kepada kita semua, seperti yang Yesus inginkan, seperti yang Yesus kehendaki, bahwa oleh peletakan tangan para rasul, karunia Roh Kudus dicurahkan untuk penyempurnaan rahmat pembaptisan. Hal yang penting di sini, Roh Kudus itu dicurahkan atas peletakan tangan para rasul. Ayat kitab suci ini di Kisah Para Rasul bab 8 dan seterusnya, ini menegaskan kepada kita mengapa sakramen Krisma itu hanya dilayani oleh uskup, karena uskup adalah pengganti para rasul, dan hanya para uskup yang sebagai pengganti para rasul yang boleh meletakkan tangan di atas umat pada kita semua supaya kita mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan sakramen Krisma itu melengkapi dan menyempurnakan rahmat dalam sakramen pembaptisan. Melengkapi dan menyempurnakan. Karena itu sebelum menerima sakramen Krisma, itu harus diawali dengan pembaharuan janji-janji baptisan. Janji-janji baptis harus diperbaharui dulu. Sehingga sakramen Krisma itu adalah apa? Tanda kedewasaan iman. Tanda bahwa seorang yang menerima sakramen Krisma itu sudah dewasa dalam iman. Apa artinya dewasa dalam iman? Dewasa dalam iman itu sekurang-kurangnya dia sudah paham tentang imannya sendiri. Iman akan Allah Tritunggal. Dia mengerti. Dia tahu imannya itu. Tahu isi imannya. Untuk dirinya sendiri dia paham. Lalu kemudian karena dia paham, sekarang dia bagaimana menghayati iman yang dipahami itu. Penghayatan iman yang dipahami itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdoa, dalam mengikuti perayaan Ekaristi, dan apapun yang dilakukan itu selaras dengan iman yang dihayati. Maka kalau yang menerima sakramen Krisma harus tahu, harus mengerti isi iman Kristiani, harus paham, mengerti sungguh-sungguh ajaran Kristiani kurang lebih tentang iman. Dia sudah tahu, dia sudah paham, sehingga akhirnya dia bisa mengamalkan atau melakukan ajaran-ajaran iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, maka seorang yang menerima sakramen Krisma, dia ambil bagian dalam tugas publik gereja, tugas umum gereja, yaitu mewartakan kabar keselamatan yang berasal dari Allah. Maka kita dipanggil untuk menjadi apa? Imam, nabi, dan raja. Itu bahasa lainnya. Dengan menerima sakramen Krisma, kita pun akhirnya diutus secara resmi sebagai orang dewasa untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Untuk menjadi imam. Imam tugasnya adalah menguduskan. Maka kita juga bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam kekudusan. Sebagai nabi, kita dipanggil. Sebagai nabi, kita dipanggil dan sekaligus diutus untuk mewartakan kebaikan, kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mewartakan kabar baik, kabar sukacita, kabar Injil. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Dengan tolong-menolong, toleransi, membantu yang mengalami kesulitan. Itu adalah bagian dari kita mewartakan kabar Injil. Sebagai raja, kita dipanggil untuk melayani.
pemimpin yang melayani. Seperti Yesus juga melayani para rasul, membasuh kaki para rasul dalam peristiwa Kamis Putih. Kita hanya merenungkan karena ini masa pandemi di waktu yang kemarin, kita merayakan Kamis Putih. Tetapi kita tetap merenungkan bagaimana Yesus melayani para rasul, membasuh kaki para rasul, semangat pelayanan yang perlu kita amalkan. Nah, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua yang disebut dengan namanya Lumen Gentium atau disingkat LG, artikel 11, itu dikatakan begini: berkat sakramen penguatan atau berkat sakramen krisma, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna, terikat dengan lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian mereka semakin diwajibkan untuk apa? Menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati. Maka kita dipanggil menjadi saksi Kristus dengan perkataan dan perbuatan. Jelas sekali ajaran Konsili Vatikan kedua ini tentang rahmat atau kewajiban kita setelah kita menerima sakramen Krisma. Kita menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan karena kita mendapatkan karunia Roh Kudus secara istimewa. Maka dalam penerimaan sakramen Krisma ada unsur-unsur pokok, yaitu apa? Penumpangan tangan sebagai pencurahan Roh Kudus. Ya, kita ingat tadi penumpangan tangan itu harus dilakukan oleh para rasul yang diwakilkan oleh uskup. Lalu ada pengurapan dengan minyak krisma di dahi sambil berkata, menyebut nama calon, kemudian Bapak Uskup katakan, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Pelayan sakramen krisma adalah uskup. Uskup adalah pengganti para rasul. Jika Bapak Uskup berhalangan, maka diberikan kuasa atau delegasi kepada wakilnya, wakil uskup atau vikjen, atau juga imam lain. Kalau vikjen wakil uskup juga berhalangan, nah terserah, itu kuasa wewenang dari Bapak Uskup untuk memberikan hak ini, wewenang ini untuk melayani sakramen ini kepada imam tertentu. Yang boleh menerima sakramen krisma adalah orang Katolik yang sudah dewasa dalam iman dan usia. Itu syaratnya. Kalau Perturan Keuskupan Agung Samarinda usia minimal 14 tahun atau SMP kelas 8 dan sudah dibaptis dan juga sudah komuni pertama. Jadi sudah dibaptis, sudah komuni pertama, baru boleh krisma dan usianya harus sampai minimal 14 tahun. Kalau belum sampai 14 tahun belum bisa. Atau sudah kelas 8, SMP kelas 2, itu baru boleh. Supaya dia sudah menggunakan akal budinya, pikirannya sendiri untuk menerima iman secara dewasa. Dan calon penerima sakramen krisma juga harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan pelajaran agama, dengan doa, dengan penerimaan sakramen tobat. Dan sakramen krisma ini hanya diterima satu kali seumur hidup. Sekali diterima. Nah, rahmat-rahmat yang kita terima dalam sakramen krisma adalah kita mendapatkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan seperti yang dialami para rasul saat Pentakosta. Maka kita mendalami rahmat pertumbuhan, menjadikan kita sungguh-sungguh anak Allah, menyatukan kita dengan Yesus Kristus dengan lebih teguh lagi, menambah dalam kita karunia Roh Kudus, mengikat kita lebih sempurna kepada gereja, menganugerahkan kepada kita kekuatan khusus Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Nah itu, supaya kita tidak pernah malu karena salib Kristus, berani untuk menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan. Oke, baik, selamat siang, sampai di sini dulu.